Selamat datang di Kabar Padek Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padek Siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padek Siang ini dengan informasi pertama. Musibah kebakaran yang melanda dua wilayah di Kabupaten Solok mendapat perhatian langsung dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Solok menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Ayadingin pada Sabtu 20 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan bagi warga yang tengah menghadapi masa sulit. Akibat musibah yang terjadi, pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban para korban sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak pasca kebakaran. Pemkab Solok juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan saling membantu dalam proses pemulihan. Pati itu hari itu. Hah? Coba pati. Sudah nih. Ini rumah aja, Pak. Maju. Jadi untuk penanggulangan pertama dulu ya. Saya nama Adi nih. Adi. Yaudah, Bu kasihlah Bu. Kasih Bu. Buat ini langsung deh. Ini apa nih? Yang sosial kemarin udah ya? Yang sosial sudah sama yang lain udah. Mana bantu saya? Mulai dari yang mulai lah. Tambah ya. Ya. Semangat deh. Salam ke GM gue deh, aja ya. Kamu ini. Masa saya nama? Oh, boleh. Boleh. Nah. Yang bakar rumah si kau? Iya Pak. Oh, kau langsung bakar ajuan? Iya. Oh, ini bilo kebakaran? Hari kamu Pak. Hah? Di mobile hari yang Oleh mau rela. Bantuan dari dinas sosial. Lah maksudnya kan sosial kan? Kalau gitu. Mudah-mudahan sabar ya. Kita banyak rame-ramean aja sama Pak Ketua Muda. Awal ya. Semangat tetap ya. Iya Pak. Yang punya rumah. Iya. Ya ya. Ini apa kompor? Kasih Pak. Kasih Bu. Mudah-mudahan capek berarti kali di gorong geraja ya. Berita kedua, seorang nelayan dilaporkan hilang di perairan Pulau Bugei, Kepulauan Mentawai, dan tim SAR kini berpacu dengan waktu untuk melakukan pencarian. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Mentawai resmi meluncurkan operasi Man Overboard setelah Arbian, nelayan berusia 50 tahun, dilaporkan hilang sekitar perairan Pulau Bugei, Kecamatan Siberut Selatan. Korban diketahui berangkat dari Dusun Sua menuju dermaga Muara Siberut sejak Kamis 18 Juni untuk menjual hasil tangkapan ikan. Namun hingga Minggu 21 Juni korban tak kunjung kembali. Warga hanya menemukan sampan dan kotak ikan milik korban terombang-ambing di laut. Merespon laporan tersebut, unit siaga SAR Siberut langsung mengerahkan tim rescue menggunakan armada RIP 03 Mentawai menuju titik Last Known Position atau LKP. Tim juga dibekali telepon satelit dan internet Starlink untuk mendukung komunikasi di area blind spot. Kepala Kantor SAR Mentawai Benteng Hilton Talau Banua menyebut 5 personil telah diterjunkan untuk melakukan penyisiran dan mengoptimalkan seluruh dukungan alat modern demi menemukan korban secepatnya. Mari bersama mendoakan agar proses pencarian berjalan lancar dan Arbian segera ditemukan dalam kondisi selamat.
Seorang nelayan dilaporkan hilang di perairan Pulau Bugei, Kepulauan Mentawai. Berita selanjutnya, tradisi budaya yang telah diwariskan turun-temurun kembali menggema di Kota Pariaman. Saat rangkaian Pesona Budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 memasuki salah satu tahapan pentingnya. Pelaksanaan rangkaian acara Pesona Budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 kini memasuki tahapan menabang batang pisang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ferialdi hadir langsung di lokasi kegiatan pada Sabtu 20 Juni 2026. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses budaya Tabui yang setiap tahunnya menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Setelah salat Isya atau sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kegiatan Basalisya dilaksanakan di Simpang Kampung Cino atau Simpang Tabui Piaman. Prosesi ini menjadi simbol kuat dalam rangkaian tradisi Tabui yang syarat nilai budaya dan sejarah. Berita selanjutnya, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati Kota Pariaman dalam sebuah kegiatan yang tak hanya menyehatkan, tetapi juga membawa misi sosial dan promosi wisata. Wali Kota Pariaman, Yota Balat menutup sekaligus menyerahkan door prize pada kegiatan Goes Amal Fun and Adventure yang digagas oleh KOSPA atau Komunitas Sepeda Sehat Pariaman. Acara berlangsung di lapangan STIT Syekh Burhanuddin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Minggu sore 21 Juni 2026. Dukungan terhadap kegiatan ini tidak hanya datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, tetapi juga dari sejumlah provinsi lain di Pulau Sumatera. Yota Balat mengapresiasi penuh kegiatan tersebut karena selain menyehatkan, peserta juga dapat menikmati berbagai kawasan wisata di Kota Pariaman. Kegiatan ini juga bernilai ibadah karena setiap biaya pendaftaran disumbangkan untuk pembangunan Masjid Raya Kampung Baru. Kegiatan Goes ini akan dimasukkan ke dalam agenda rutin tahunan sebagai bagian dari program Pariaman Sport Tourism. Menurut Yota, ribuan peserta yang hadir menjadi sarana promosi wisata yang efektif dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang ikut berjualan. Bahwasanya Kota Pariaman adalah menjadikan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata. Nah, dengan sport tourism seperti ini, makanya Kota Pariaman menciptakan beberapa event. Ada sepeda, ada sepak bola, ada tenis, ada sepatu roda, ada macam-macam. Bagaimana orang datang berwisata Kota Pariaman, selain menikmati olahraga, nanti bisa menikmati wisatanya Bapak Ibu. Nah, pada hari ini, event sepeda amal ini adalah satu event yang sangat luar biasa. Kenapa? Selain untuk berolahraga, selain untuk mendapatkan hadiah, selain silaturahmi, ini dana nanti akan masuk ke Masjid Kampung Baru kita cinta ini. Tepuk tangan buat panitia dulu, ya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini Bapak Ibu yang telah menikmati, ya, Fun Goes ini, insya Allah mudah-mudahan tahun depan Pak As kita buat lagi deh Pak As, ya. Kita insya Allah mudah akan buat lebih meriah lagi, ya. Kalau sebenarnya pada tahun ini hanya satu Honda, ya. Besok insya Allah
Pak Wali Kota dengan DPR jadi dua dari saya, jadi dua motor ya. Jadi kita jadikan event ini menjadi event tahunan kalender wisata Kota Pariaman. Berita selanjutnya, cuaca ekstrem yang melanda Kota Pariaman mulai berdampak pada pasokan ikan di pasaran dan membuat hasil tangkapan nelayan menurun. Daniel, pemilik usaha penangkapan ikan sekaligus pedagang, menyebut dalam beberapa hari terakhir pasokan ikan untuk usahanya berkurang akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Meski demikian, ia masih mempertahankan harga sejumlah jenis ikan yang dijualnya. Salah satunya ikan kakap merah yang tetap dibanderol Rp60.000 per kilogramnya. Namun untuk beberapa jenis ikan yang dibeli dari nelayan terjadi kenaikan harga. Ikan layaran naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Sementara ikan sisik mengalami kenaikan dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kondisi ini menjadi dampak langsung berkurangnya hasil tangkapan nelayan di tengah cuaca ekstrem. Berita terakhir, persiapan menuju Porprov Sumbar 2026 mulai dipanaskan, dan Kabupaten Solok kini berburu talenta terbaik untuk memperkuat tim sepak bolanya. Bupati Solok berkesempatan menyaksikan langsung seleksi terbuka pemain sepak bola se-Kabupaten Solok yang digelar pada Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Porprov Sumbar 2026, sekaligus ajang pencarian pemain potensial dari berbagai wilayah di Kabupaten Solok. Melalui seleksi ini, pemerintah daerah berharap dapat menjaring putra-putri terbaik yang memiliki bakat, semangat juang, dan dedikasi tinggi untuk mengharumkan nama Kabupaten Solok di ajang olahraga tingkat provinsi. Yang pertama tentu semangat kita dan integritas kita. Yulai semangat sadanya. Semangatnya apa tentu? Siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Betul, kita hari ini apa di GOR? Betul, kegiatan seleksi untuk persiapan Porprov untuk Askap Kabupaten Solok. Ini tahapan yang terakhir. Dan nanti akan memberikan 23 Ya, dan ini anak-anak Solok yang kita seleksi per wilayah, utara, tengah, selatan. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak ini semangatnya kita support dan berkontribusi. Nah, kalau Askap hari ini di GOR Batmutfa. Tidak mempunyai peran penting untuk pembangunan Kabupaten Solok untuk masyarakat, apalagi anak-anak bola. Itu adalah olahraga. Dan tentu hari ini telah awal laksanakan proses yang luar biasa. Laporan dari Askap, alhamdulillah proses seleksi yang selama itu dilakukan oleh seluruh tokoh-tokoh, oleh masyarakat, para pecinta bola. Dan semangat kita bersama hari ini, kita Kabupaten Solok, PSSI Kabupaten Solok akan berikan yang terbaik. Bangkit Maju Jaya. Demikian rangkuman Kabapade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabapade siang berikutnya.